Bendol. Sesuai permintaan Diandra, rapat besar dilakukan dan seluruh dokter yang menjadi kandidat yang beruntung untuk menjadi calon dokter yang akan mengoperasi Otnal kini sudah berkumpul di dalam aula presentasi. Namun ada yang aneh dengan mereka. Beberapa di antara mereka tampak mengalami luka lebam di bagian wajah. Ada yang memakai gips di tangan dan memakai penyangga leher. Ada yang matanya kena perban. Ada yang kakinya pincang dan bermacam-macam. Ada yang paling parah dari semua itu adalah dokter Aris, kepala bagian departemen beda saraf yang mengeluarkan Chelsea dari tim. Pria itu tampak memiliki bendol-bendol kemerahan di sekujur kulitnya. Tangan kirinya tampak memakai penyangga tangan yang menggantung di lehernya dan terlihat benar-benar kacau. Chelsea juga turut masuk ke dalam ruangan itu. Dia menatap heran semua senior yang ada di sana, dan hanya dia junior yang ikut bersama Jerry. Andre dan Priska dokter di bawah didikan Otnal yang diminta ikut dalam rapat untuk mengawasi semua kandidat selama Otnal belum tiba di ruangan itu. Chelsea duduk di kursi paling belakang di barisan ruang presentasi. Dia sedikit gugup, entah kenapa dia dipanggil juga ke ruangan itu. Padahal jelas dia menolak tawaran Otnal untuk mengoperasi pria itu meskipun hal tersebut merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan serta menerapkan semua ilmu yang dia pelajari selama ini. Astaga, kenapa aku kesini? Kenapa juga namaku ada dalam daftar itu? Aku kan sudah menolak tawaran dokter itu. Batin Chelsea seraya menggigit-gigit kuku di ujung jarinya. Hei, rileks saja, kau tidak sedang menghadapi ujian negara, kenapa harus gugup seperti itu? Kau sampai pucat? Tegur Jerry yang duduk di dekat Chelsea bersama dua rekannya yang lain. Sejak kapan kalian duduk di sini? Tanya Chelsea yang memang tidak menyadari kehadiran Jerry dan kawan-kawan di sana. Sejak tadi, Nona, apa yang kau khawatirkan sih? Ucap Andre menatap heran pada Chelsea. Itu bukan apa-apa, ucap Chelsea seraya menggaruk tengkuknya sendiri. Sudahlah, para senior sudah standby di sini. Mereka akan menerkam kita kalau terlalu menonjol, ucap Priska. Kau benar, tumben kau pintar. Oh iya kan, sudah dicuci otak oleh dokter Niel. Goda Andre. Cak, kau diamlah. Pak Dokter Otnal akan selamanya ada di hati dia. Panutanku. Seru Priska. Cih, dasar, ejek Jerry. Mereka semua sudah berkumpul di sana. Rumor tentang Chelsea yang menjadi kandidat dalam daftar dokter berpotensi yang akan mengoperasi Otnal tersebar begitu cepat ke telinga seluruh senior, apalagi senior-senior Chelsea di bidang departemen beda saraf. Banyak dari mereka yang menampakkan tampak kesal dan marah dengan Chelsea yang menurut mereka sok tahu dan tak menghormati yang lebih senior, padahal mereka juga yang mengusir Chelsea dari departemen itu. Saat melihat Chelsea di sana, tak segan-segan mereka mengejek gadis itu. Cih, naif sekali kau dokter culun mengikuti pertemuan senior ini. Apa kau sudah kehilangan job setelah diusir dari departemen beda saraf? Ejek dokter Aris yang selalu saja merasa kalau dirinya yang paling hebat di antara semua dokter di sana. Ci, kenapa kau membawa timmu yang buruk itu ke sini, dokter Aris? Apa kau ingin tertimpa bencana lagi? Dia kan hampir membunuh seorang pasien karena bertindak di luar kendalimu. Apa kau juga ingin menumbalkan kami yang ada di sini? Tukas yang lain. Hei, bukan aku yang membawa si bodoh itu ke sini, lagi pula dia bukan timku lagi. Aku tak masalah jika kalian berbaik hati untuk mengambilnya dari sini. Itu pun kalau kalian mau memungut sampah tak berguna itu, ketus dokter Aris ambil menggaruk-garuk tubuhnya. Aku rasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menunjukkan betapa hebatnya aku di departemen beda saraf. Aku yakin dokter Arnold akan memilihku nanti. Kami itu sudah dekat seperti sahabat sejati. Jadi aku yakin, celutuk dokter Aris dengan nada sombong seperti biasa. Oi, si monyet tua sialan itu, gerutu Jerry sambil mengarahkan kepalan tangannya ke arah Aris. Cak, mereka pasti meninggalkan slot penyimpanan tata krama dan hati nurani mereka di gudang penyimpanan. Perilaku mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Ketus Priska yang juga kesal mendengar kata-kata para senior yang tak habis-habisnya mengejek dan merendahkan Chelsea di hadapan semua orang. Ternyata praktek cuci otak Dr. Outnell berhasil pada si dodol ini. Selamat untukmu. Goda Andre lagi. Cak, diamlah Andre, kenapa kau suka sekali menggodaku, dasar otak udang. Ketus Priska sambil memukul lengan Andre. Olek, dasar otak kerbau. Olek, ejek Andre lagi. Hai, dasar dua orang ini. Hei Chelsea, tak usah ditanggapi. Kedua orang ini memang agak sinting, mereka itu sepasang kekasih tapi agak gila.
"Hah?" celutuk Jerry. Chelsea sedikit terkejut, dia bahkan tak berpikir kalau Andre dan Priska adalah pasangan kekasih karena mereka malah terlihat lebih cocok menjadi sahabat. Enak sekali mereka berdua, satu tempat dengan kekasih bisa dekat dan bercanda tanpa harus menunjukkan kalau mereka adalah pasangan kekasih. Kalau tujuan mereka membuatku iri, maka tujuan itu berhasil dengan nilai sempurna, batin Chelsea sambil menghela napas berat. Selain nasib pekerjaan yang tragis, menatap para senior yang terus bergunjing tentang dirinya, nasib percintaannya juga tak kalah tragisnya. "Hai, bagaimana bisa aku malah menyukai dokter psikopat itu? Hai, sudah gila kau Chelsea." "Tapi apa waktu itu dia mendengarkan kata-kataku?" "Tidak ya," batin gadis itu lagi. "Aku mengakui perasaanku di depan si Richard yang gak ada kabarnya sampai sekarang. Tapi apa dia mendengarkannya? Atau, hai, apa dia tidak punya perasaan padaku? Aduh, kenapa kau jadi dilema begini sih?" batin Chelsea lagi seraya memukul-mukul kepalanya sendiri. Bingung menghadapi situasinya saat ini dan bagaimana menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi. "Hei Chelsea, ada apa denganmu?" panggil Jerry. Chelsea tersentak. Aku tidak apa-apa, aku hanya heran melihat penampilan para senior yang berantakan. Kenapa mereka semua bisa terluka di waktu yang sama? Ini benar-benar aneh, ucap Chelsea. Kau benar, ini aneh, ucap Jerry. Tak beberapa lama kemudian beberapa pengawal masuk ke dalam ruangan aula presentasi dengan membawa Otnal yang duduk di atas kursi roda. Sebenarnya dia bisa berjalan, hanya saja terlalu malas untuk menggerakkan kakinya. Sepertinya sifat kekanak-kanakannya kembali lagi. Dr. Neil datang, mereka semua bergumam menatap Otnal yang duduk di atas kursi roda. Sementara itu Otnal masuk bersama Farrell sang direktur rumah sakit, bersama wakil direktur yang tak lain adalah istrinya sendiri yaitu Jessica, bersama Diandra, David, Pasco, dan kedua bocah tengil yang menempel di dekat Otnal. Seluruh mata tertuju ke arah mereka semua. Namun saat masuk ke dalam ruangan betapa terkejutnya Otnal, Farrell, Jessica, Pasco, dan David saat melihat penampilan mengerikan dari para dokter senior yang berkumpul di sana. "Apa-apaan ini? Kenapa ruangan pertemuan ini malah dipenuhi dengan orang-orang sakit?" ucap David dengan mata terbelalak. Diandra, Edward, dan Amelie tertawa cekikikan menatap para dokter yang duduk dengan luka di sekujur tubuh mereka, kecuali beberapa orang dokter yang sudah mereka tandai. Astaga, apa yang dilakukan Diandra dan kedua bocah ini sampai-sampai mereka semua berpenampilan begitu buruk? Batin Otnal seraya menatap Diandra dan kedua anak kecil itu. Ya ampun, istriku berulah lagi, batin David seraya menepuk kepalanya. Astaga, anak ini memang benar-benar ya, batin Pasco. Jadi untuk ini Diandra minta izin waktu itu. Astaga, batin Farrell.